lagi bersama saya Winda Melantika di program acara Segar, Sehat dan Bugar. Nah, pemirsa olahraga, tadi sudah melihat kan gimana gaya saya membanting salah satu lawan yang ada di sini. Seru sekali, hari ini kita akan mengulik mengenai salah satu olahraga bela diri yaitu kuras. Kira-kira seperti apa keseruannya dan kira-kira nanti saya mau banting siapa lagi ya? Let's go, ikuti saya! Kuras adalah jenis olahraga bela diri yang memiliki gerakan dasar saling membanting dengan mengaitkan baju khusus. Olahraga ini berasal di wilayah Tatarsan Asia Tengah atau yang sekarang dikenal dengan wilayah Uzbekistan. Gerakan dasar olahraga kuras ini menyerupai olahraga bela diri gulat dan olahraga bela diri judo. Hanya saja dalam kuras, kondisi bantingan berada dalam posisi berdiri pada kaitan atas, tidak diperkenankan menggunakan kaitan pada kaki. Dalam suatu pertandingan resmi, para peserta cabang olahraga ini harus berhasil membanting lawannya dengan mengambil bagian seragam lawan. Aturan dalam kuras hanya membolehkan setiap gerakan lewat posisi berdiri. Terdapat 3 sistem penilaian di kuras, yaitu halal, yambos, dan cala. Halal adalah saat atlet kuras bisa memukul punggung lawan. Yambos adalah halal yang tidak sempurna. 2 yambos bernilai sama dengan 1 halal. Sedangkan cala adalah bentuk yambos yang tidak sempurna. Secara historis, olahraga bela diri kuras setidaknya telah ada sejak 3.500 tahun. Maka tidak heran jika kuras adalah salah satu seni bela diri secara telatih tertua di dunia. Dari berbagai literasi dan sumber yang didapat menyebutkan, perkembangan kuras sebagai salah satu cabang olahraga di dunia mengalami kemajuan. Pada 1998, dibentuk organisasi dunia olahraga tersebut yang bernama International Kuras Association atau IKA. Dan hingga kini anggota IKA berjumlah 117 negara. Di Indonesia, International Kuras Association baru memperkenalkan olahraga ini pada tahun 2016. Meski di ajang Asian Games, olahraga yang mengedepankan bantingan ini semakin populer di Indonesia setelah International Kuras Association, IKA, mempertandingkan secara resmi cabur kuras di ajang Asian Games pada tahun 2018 silam, di mana Indonesia menjadi tuan rumah yang dilaksanakan di Jakarta dan Palembang. Di ajang Asian Games 2018 lalu, Verkusi Indonesia menurunkan 4 atlet kuras terbaik nasional. Dan di ajang Pekan Olahraga Nasional PON 20 Papua tahun 2021 lalu, cabur kuras untuk pertama kalinya dipertandingkan sebagai cabur eksibisi dan diikuti sebanyak 250 atlet dari seluruh Indonesia. Hasilnya, Provinsi Lampung berhasil menjadi juara umum dengan meraih 6 medali emas, 1 perak, dan 6 perunggu. Jawa Timur berada di urutan kedua dengan raihan 2 emas dan 4 perak. Tuan rumah Papua berada di peringkat ketiga dengan meraih 1 emas, 3 perak, dan 2 perunggu. Di daerah istimewa Yogyakarta sendiri, perkembangan olahraga kuras berjalan cukup baik meski tergolong olahraga baru. 5 kabupaten kota di DIY saat ini telah memiliki pengurus daerah Pengda Verkusi dengan jumlah atlet yang mencapai ratusan. Bahkan pada awal tahun 2022 lalu, pengurus daerah Verkusi DIY menggelar kejuaraan daerah Kejurda Kuras untuk yang pertama kalinya. Kejurda tersebut juga dalam rangka menuju seleksi nasional kuras bulan Februari 2022 silam. Para atlet kuras ini berasal dari berbagai latar belakang olahraga yang beragam, mulai dari karate, jiu-jitsu, hingga judo yang merupakan cabur yang memiliki kemiripan dengan kuras. Kabupaten Sleman menjadi salah satu pengkap kuras yang konsisten dalam melahirkan atlet kuras baik, junior, hingga senior. Salah satunya adalah Gilam Sardono Harjo Ngaglik Sleman. Gilam sendiri merupakan sebutan untuk lokasi berlatih olahraga kuras. Di Gilam ini terdapat atlet-atlet kuras profesional yang berlatih secara rutin untuk
meningkatkan kualitas masing-masing atlet, baik secara teknik maupun fisik. Di ambu seorang pelatih, para atlet kuras ini senantiasa bermandikan keringat di setiap latihannya. Untuk lebih meningkatkan kemampuan, di Gilam Sardono Harjo Sleman ini, pelatih tak jarang melakukan sparring atlet dengan kelas atlet yang berada di atasnya. Bahkan, atlet kuras putri harus berhadapan dengan atlet kuras putra. Hal ini dilakukan agar para atlet terbiasa menghadapi tekanan dan lawan yang kelasnya berada di atas mereka, baik dari segi kualitas maupun berat badan. Nah, pemirsa olahraga, kali ini saya udah barengan sama Mbak Ara. Beliau ini adalah salah satu atlet kuras, pelatih dan juga wasit internasional kuras. Nah, luar biasa kan? Yuk kita sapa dulu Mbak Ara. Mbak Ara gimana kabarnya? Baik, baik. Bunda, kamu gimana? Baik. Wow. Kalem ya? Iya. Kalau di depan kamera gini kalem ya? Harus dong. Harus. Tapi waktu main Ya lumayan. lumayan. Sebenarnya main pun itu kalem. Harus kalem ya? Kalem. Oke. Gak usah kelihatan yang gimana. Gak gimana-gimana. Nah, Mbak Ara ini kan dibilang pengalamannya memang sudah luar biasa sampai internasional ya Mbak ya. Dan mungkin dari atlet, kemudian pelatih, dan juga sudah sampai di tahap wasit. Boleh nggak sih Mbak diceritakan dulu awal mula tertarik sama olahraga kuras itu gimana sih? Oke. Dulunya kan basicnya saya itu kan judo. Nah, judo, tapi di dalam judo itu kan ada bantingan dan kemudian kuncian bawah. Nah, tapi saya kurang tertarik dengan kuncian bawah. Basically memang saya suka banget bela diri, suka banget. Tapi hanya tertarik itu di bantingan. Nah, ketemulah suatu ketika pergi main waktu itu di Turki dan di sana ada latihan kuras. Nah, nyoba-nyoba lah di situ waktu itu. Tapi itu sudah lama sekali. Ternyata itu lebih menarik. Bukan berarti cabang bela diri yang sebelumnya tidak menarik juga karena kan dari kecil memang sudah latihan judo ya. Tapi kemudian ketemu kuras kok tekniknya lebih banyak variasinya, bantingannya lebih banyak dan isinya ya memang cuma bantingan aja terus peraturannya lebih pakem, tidak ada yang berubah-ubah. Itu kenapa tertarik. Oke. Itu awal mula tahu kurasnya itu apakah dari teman, apakah juga memang Mbak Ara nyari-nyari sendiri tiba-tiba ketemu nih sama olahraga kuras atau gimana? Jadi waktu itu memang pengen latihan judo awalnya, mau latihan judo, tapi begitu datang dikasih tahu ada loh di sini tuh olahraga yang khusus bantingan gitu, khusus bantingan. Terus kemudian oke lah aku mau ikut latihan, ternyata itu ikutlah di situ yang namanya kuras. Kuras itu olahraga asli Uzbekistan dan dia jauh lebih tua daripada judo. 3.500 tahun yang lalu itu dia sudah ada dan aturannya tidak berubah sampai sekarang. Itu ada tercatat tuh di gua-gua di sana di Uzbekistan sana tuh ada di gua-gua tercatat aturannya seperti apa semuanya itu nggak ada yang berubah. Nah, itulah yang menarik gitu loh karena kan beberapa cabang olahraga itu kan aturannya dinamis untuk aturan penilaian atau apa dinamis tapi di dalam kuras itu dari dulu sampai sekarang aturannya tidak berubah. Itu tapi olahraga kuras ini kemiripannya berapa persen Mbak sama judo? Wah, 80%. 80%. Iya, yang tidak mirip hanya karena judo ada teknik bawahnya aja. Kuras sama sekali nggak ada. Sama sekali enggak ya. Tadi Mbak Ara bilang kalau memang olahraga kuras ini kan banyak nih, variannya lebih banyak dari judo. Itu apa aja Mbak? Yang Jadi begini, kalau di dalam judo itu ada sekitar 40 sampai 48 teknik. Kuras itu kita punya 56 teknik bantingan. 56 macam teknik bantingan terdiri dari sapuan, angkatan, terus jatuhan samping, terus yang berat-berat itu biasanya variasi ambilannya dikombinasikan sama kaki. Gitu. Mbak, kalau judo kan memang biasanya terutama di Jogja ini kita sudah tidak asing lagi Iya, dengan sangat judo, tidak asing. karate. Nah, kalau kuras ini mungkin bagi sebagian pemirsa olahraga yang ada di rumah terutama di Jogja ini kan mungkin masih sedikit asing ya. Ini seperti apa Mbak perkembangannya di Jogja? Perkembangannya di Jogja itu sudah cukup baik, bahkan kita udah 2 kali ikut kejurnas seleknas. Jadi dari perkembangan masuk di Indonesia kan 2017 untuk Asian Games waktu itu. Kemudian berkembangnya waktu, masuklah dia di Jogja
sudah lama, tapi kemudian terbentuk secara serius mulai tahun ini. Tahun ini awal kita ada kejurda di sini di Jogja, kita mengadakan pelatihan perwasitan juga. Kita itu punya sekitar 7 orang wasit nasional juga dari Jogja. Bulan waktu itu yang mengisi ya saya, teman-teman wasit. Terus kemudian mereka sekarang juga sudah berangkat ke beberapa kejuaraan nasional untuk persiapan nanti PON dan sebagainya. Kalau untuk perkembangannya atlet kita itu sudah lumayan ya, sudah lumayan banyak. Artinya mereka-mereka yang tadinya latihan judo itu sudah mungkin bukan mereka tidak ada tempat, bukan tidak ada tempat tapi biasanya kan yang lapis 1 itu mereka semua ikut kejuaraan judo gitu. Nah, biasanya untuk apa nih yang mau aku lakukan setelah ini yang paling mirip, akhirnya mereka juga pada lari ke Kuras. Kita itu Jogja itu termasuk provinsi yang dari awal sudah dinamis sejak adanya Kuras. Kita itu mengirimkan 2 atlet waktu itu untuk berangkat ke Platnas Asian Games 2017 ya. Terus sekarang dia juga aktif melatih juga Kuras di sini. Jadi sudah lumayan berkembangnya di sini. Gunung Kidul ada, Kulon Progo ada. Terakhir Mbak Ara, harapannya apa sih terutama untuk olahraga kuras di Jogja ini? Di mana memang mulai tahun ini kan sudah ada nih di Jogja ya. Nah, kedepannya ingin seperti apa? Ya, kedepannya berharapnya adalah olahraga kuras ini mendapatkan apresiasi yang sama dengan cabur yang lain dan atlet-atlet mendapatkan porsi latihan yang sama. Semuanya berjalan selaras, seimbang, sebagaimana berjalannya olahraga pada umumnya. Jadi atlet semuanya mendapatkan porsi yang adil dalam latihan, sesuai dengan peringkatnya, dan juara itu adalah bonus. Intinya begitu, juara itu bonus. Tapi intinya berkembangnya olahraga kuras ini betul-betul dibawa dengan flow yang baik. Tidak ada kepentingan-kepentingan yang lain. Oke. Thank you Mbak Ara. Aku mau dong ikut latihan. Oke, boleh. Di sini ya. Boleh. Mbak Ara, tadi kan Mbak Ara bilang nih olahraga kuras ini ada perbedaan sama olahraga judo, tapi juga banyak nih 80% sama kan. Nah, di kesamaannya di bagian mana Mbak? Oke, kalau di kesamaannya itu karena kan ada banyak sekali tekniknya. Judo punya sekitar 48 sekian, kuras punya 56 bantingan saja. Banyak sekali variasinya. Jadi kan kalau di kuras itu kan kita nggak boleh pegang kaki, pegang seperti ini tuh nggak boleh. Nggak boleh, tangan. Pokoknya semua pegangan di kuras itu boleh, pegang obi boleh, ini namanya obi. Terus pegang ini namanya eri boleh, gini boleh, yang nggak boleh itu kan pegang kaki. Dan sekarang di judo juga nggak boleh pegang kaki, itu persamaan. Persamaannya. Persamaannya. Nah, variasi yang berbeda apa nih? Gerakan-gerakannya sangat banyak teknik sekali. yang beda. Jadi Contohnya, misalnya kalau di judo itu ada ambilan yang modelnya semacam ini. Pegang, kamu agak nunduk, bener, nah kayak gini. Kalau di kuras ada macam-macam, bisa begini, pegang sini, belakangnya ini bisa, dari sini bisa, dari sini bisa, terus dari sini ada juga dari judo kayak gini, terus dari sini bisa. Intinya kalau teknik itu dinamis, tapi kalau di dalam kuras semua dikasih nama tekniknya. Sini ada kayak gitu-gitu. Jadi makanya namanya lebih banyak. Namanya lebih banyak. Jadi macam-macam pegangannya, macam-macam juga namanya. Mbak, biasanya kalau pas tanding nih itu biasanya kan kalau yang aku tahu ada beberapa yang memang dia ada persyaratan kayak berat badan kayak gitu-gitu. Nah, kalau di kuras tuh gimana persyaratannya? Sama, per kelas juga beda-beda. Jadi kayak ini misalnya kayak Sifani Aul itu dia ada di minus 48. Ada. Kalau kayak dia gini dia di plus 80. Nah, terus yang cowok-cowok itu sama 77, 85 bisa. Berapapun umurnya yang penting berat badannya? Ya, berapapun umurnya yang penting berat badan. Kalau aturan internasional itu minimal 3 bulan latihan, itu sudah boleh ikut kejuaraan. Wah, 3 bulan latihan. Rata-rata biasanya umur paling kecil berapa Mbak? Sama yang paling maksimal berapa? Iya, kalau di Indonesia itu belum sampai yang anak kecil banget, paling cuman ikut-ikut latihan. Tapi kalau modelan kayak di Uzbekistan, di Afghanistan, di mana-mana itu, di negara tantanan sana itu mereka itu dari umur 5 tahun, 6 tahun sudah pada ikut latihan, udah ada kompetisinya juga. U12 namanya. Nah, kalau di sini minimal 16
15 juga ada, 14 juga ada. Kalau maksimalnya Mbak, biasanya berapa di Wah. Indonesia? Di kita itu kemarin waktu SEA Games 2019 di Filipina itu ada salah satu mantan legend judo kita namanya Koh Peter Taslim. Mungkin dia udah 40-an ke atas masih tetap main dan dapat perunggu waktu itu. Ya. Oke. Jadi batasan usia itu biasanya tergantung daerah masing-masing sih. Tergantung daerah masing-masing tapi biasanya mereka masih tetap bisa ikut. Mbak, kalau baju yang kita pakai ini apa sih namanya nih? Gini, sebenarnya kalau ini kan kita masih pakai baju bela diri kita sebelumnya karena rata-rata mereka ini kan sudah pernah latihan sebelum latihan kuras kan. Ada yang pakai jujitsu, ada yang pakai judogi, tapi untuk kuras seragamnya namanya yachtak. 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 Apa yang membedakan? Ya, jadi yachtak itu seragam yachtak pada aslinya itu atasan biru, bawahnya putih. Oke. Biru, putih, dan hijau sama putih. Hijaunya hijau terang, bukan hijau daun, hijau terang gitu. Itu yang membedakan hijau sama biru apa Mbak? Sudutnya. Jadi blue yachtak, green yachtak, sudut kanan dan kiri. Sebutannya blue yachtak kan green yachtak kayak gitu. Wah, menarik ya. Iya. Gimana nih teman-teman yang hari ini nonton pastinya tertarik nggak sama olahraga kuras. Tapi kalau tadi saya ngelihat ya beberapa teman-teman yang latihan sih seru ya. Cuma kadang agak ngeri kalau pas dibanting. Tapi gimana Mbak teknik? Takutnya tuh saya mau nyoba olahraga tapi takut gitu loh Mbak. Kan mungkin pemirsa olahraga juga aduh ini ngeri banget nih kalau anaknya udah ikutin olahraga ini kan takut beresiko juga kan. Nah, itu gimana sih caranya? Jadi begini, baik judo ataupun kuras dua-duanya sama. Kita sebelum kita bisa membanting, kita dilatih untuk jatuh dulu. Jadi kita tahu sakitnya jatuh dulu itu seperti apa. Setelah itu baru kita masuk ke bantingan. Tapi pada dasarnya semua orang itu bisa banting. Asal tekniknya dan pengawalan dari pelatihnya benar. Jadi nggak sembarangan juga sih tekniknya. Tapi misalnya kayak Winda gini, latihan pertama pun juga sudah bisa banting asalkan tahu tekniknya. Gitu. Dan memang harus bisa jatuhan karena kan nanti dibanting kan. Jadi jatuh yang benar seperti apa itu semua juga ada aturannya. Kalau membanting itu termasuk teknik dasar atau dasar ini ada beda lagi Mbak? Teknik dasar, memang teknik dasar. Memang dasar. Dasar. Kalau di kuras semuanya dasarnya semua yang membanting. Mengangkat lewat pinggul, ungkitan dari kaki sini. Itu dasarnya semua itu harus bisa sebelum masuk ke teknik yang sederhana semacam sapuan gitu, sapuan kaki gitu. Itu harus bisa yang setidaknya satu teknik yang berat dulu. Bisa ngangkat kayak yang teman-teman tadi praktekkan kan bisa ngangkat gitu. Wah, kayak gitu. kalau kayak gini harus diawasin sama ini dong pelatihnya. Kalau Iya. latihan sendiri di rumah memungkinkan nggak Mbak? Nggak mungkin. Tidak Jangan. direkomendasikan. Tidak direkomendasikan. Karena harus, maksudnya pelatih itu kan dia kan juga punya banyak pengalaman. Iya. Memang dia kalau bisa adalah sebelumnya adalah seorang atlet dulu, jadi tahu porsi-porsi latihan yang baik itu seperti apa. Setelah itu ada beberapa pelatihan-pelatih tersendiri. Demikian juga dengan wasit ada pelatihan-pelatihannya. Sebenarnya kalau wasit itu malah dia harus pernah jadi atlet, pernah jadi pelatih, harus bisa semua kan kalau wasit itu karena dia kalau menilai kan nggak boleh salah. Oke. Mbak, aku mau dong Ayo. membanting. Boleh. Saya mau membanting, boleh nggak? Oke, boleh. gimana tekniknya? Nah, jadi untuk teknik yang tadi saya bilang teknik yang simple itu, yang simple kita bisa, itu kita harus ngambil dulu. Pegangannya semuanya sama, jadi ini harus kuat dulu. Coba pegang sini toh. Nah, Ini ya? ya harus kuat dulu. Tangannya gini, ini terus mulai masuk pinggul. Satu, set, nah toh. Terus diangkat. Nah, ini. Oh, terus tinggal itu diputar. saya yang dibanting ya? Iya, itu kalau kamu yang dibanting. Kalau saya yang kamu yang membanting. coba aja. Coba kayak tadi. Yo. Ayo. Yuk, masuk. Nah, oke. Nah, bisa kan? Bisa kan? Tapi kurang apa Mbak? Maksudnya saya kurang tumpuannya, kurang Pemanasan. Oh, Kurang pemanasan. Iya sih, Tapi intinya basicnya seperti itu. Basic yang benar seperti itu. Sudah benar kan tinggal, makanya harus ada pelatih kan. Udah masuk, udah bisa, terus tinggal diangkat. Teknik angkatnya kan juga nggak sembarangan. Apalagi ketika di pertandingan kan orang dinamis, bisa ke sana, bisa ke sini. Dan semua teknik yang inti itu bisa dipakai ketika nanti pertandingan. Karena kan kita harus mikir fisik habis apa segala macam. Tapi base yang kita pakai itu yaitu. Oke. Macam tadi nyatanya kamu bisa toh. Tapi don't try that at home ya. Don't try that. Oke pemirsa, langsung aja ikutin aku latihan hari ini sama Mbak Arah.
Nah, pemirsa olahraga, kali ini saya sudah barengan sama Mas Tio dan juga Mas Krisnel. Beliau adalah salah satu atlet olahraga kuras. Langsung aja kita tanya-tanya, kira-kira apa sih yang membuat mereka tertarik sama olahraga kuras? Halo Mas Tio, Mas Krisnel, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik, abis latihan nih tadi ya? Iya. Biasanya latihannya berapa jam, Mas? Kita biasanya latihan tuh minimal 2 jam. Minimal 2 jam, bisa sampai 3 jam juga. Oke. Biasanya dalam seminggu gitu rutin nggak? Ya rutin, seminggu biasanya sampai 2 kali sampai 4 kali juga bisa. 2 sampai 4 kali. Dan biasanya rata-rata sore atau pagi? Sore sama malam sih. Oh, oke. Soalnya kita kan kuliah juga di Jogja. Oke, berarti setelah kuliah baru bisa ya ada waktu luang untuk ikut olahraga ini. Mas, kalau boleh tahu, boleh nggak sih diceritain dulu awal mula tahu olahraga kuras itu dari mana dan kenapa sih tertarik gitu? Padahal kan banyak banget nih olahraga bela diri lainnya gitu. Mungkin dari Mas Tio dulu. Oke, kan kebetulan saya emang backgroundnya jiu-jitsu ya, jiu-jitsu yang emang fokusnya ke kuncian main bawah main angkat. Nah, di sini saya tertarik sama kuras karena seperti yang mungkin Mbak Ara bilang, emang fokus bantingan. Saya merasa emang butuh bantingannya, jadi saya cobalah join kuras gitu. Nambah skill baru. Nambah skill ya. Tapi basicnya nggak yang sering berantem kan? Atau sering berantem? Oke, kalau Mas Krisnya gimana? Kalau saya pertama kenal kuras tuh dari Kak Ara itu yang waktu ngisi pelatihan di gym. Dia itu ngisi pelatihan, habis itu ada kejurda kuras di UNY. Nah, itu saya ikut, saya merasa bantingan saya kurang. Jadi saya tertarik sama kuras karena dia memiliki bantingan, teknik bantingannya tuh 56 kayaknya. Banyak banget. Lebih banyak daripada judo. Jadi saya lebih tertariknya itu. Manfaat selain lebih kepada kebugaran, memang karena kan kuras ini merupakan satu olahraga yang mungkin bisa dibilang ekstrim ya Mas ya. Itu apa sih manfaat lainnya yang kalian dapat gitu? Manfaatnya kalau kita, mohon maaf ya, kalau kita di jalan ada apa-apa, kita bisa self defense gitu. Kita bisa melindungi diri kita sendiri. Kalau dari Mas Tio sendiri gimana? Selain self defense, mungkin kita bisa nambah relasi sama teman-teman baru. Karena kan kalau kita bertanding kan bisa ketemu dari kejuaraan lainnya, contohnya kayak tim, Jawa Tengah. Jadi yang tambah teman baru. Prestasi juga bisa. Prestasi ya. Prestasi Berarti nomor selama 1. ini udah sering dong ikut pertandingan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kelihatan dari postur-posturnya ya. Kalau boleh tahu, kalau dari Mas Krisna sendiri udah pernah ikut pertandingan apa aja dan kapan? Waktu yang di Jogja ini, yang pertama yang kuras ini kejurda sama Seleknas buat SEA Games yang di Hanoi Vietnam. Seleknas kemarin dapat juara 3, alhamdulillah. Cuman itu aja. Kalau Mas Tio? Kalau saya sama pertama juga di UNY, kedua kejurnas di Jakarta baru-baru ini. Oke. Dan sayangnya kurang beruntung. Saya kurang beruntung ya. Oke, baik, ini kedepannya kalian berdua apakah juga ingin melanjutkan terus menjadi seorang atlet, kemudian nanti juga akan mengikuti jejak Mbak Ara gitu ya, sampai ke wasit internasional gitu. Apakah memang olahraga kuras ini hanya sekedar hobi untuk mengisi waktu luang? Kalau dari Mas Tio gimana? Mungkin kalau kita bisa lihat ya, karena kuras adalah olahraga baru, jadi banyak sekali peluang bagi atlet-atlet yang misalnya emang pengen fokus gitu. Mungkin saya bisa jadi terus. Emang kedepannya ingin fokus gitu ya di olahraga kuras ini ya sejauh ini. Kalau Mas Krisna gimana? Kalau saya masih yang umur 20-an, tetap jadi atlet dulu. Tetap. Kalau udah mau pensiun, baru jadi nyoba jadi wasit lah. Oke. Berarti sekarang kita fokus dulu ikut pertandingan-pertandingan terus ya. Iya, nyari prestasi terus pokoknya. Oke, terakhir Mas, harapannya apa sih ke depannya? Harapan terakhir buat kuras tuh semoga makin berprestasi lah. Kalau Mas Tio gimana? Sama berprestasi dan semakin berkembang khususnya di DIY. Jadi banyak bibit atlet baru yang bisa membawa medali. Oke, thank you Mas Tio, Mas Krisna. Semangat latihan lagi ya. Siap. Nah, gimana pemirsa olahraga? Cukup menantang kan olahraga ini. Tapi ternyata kalau Anda
menekuni ataupun sering berlatih olahraga kuras ini ternyata itu baik untuk sistem kekebalan tubuh kita. Karena apa? Kita bisa menjadi lebih kuat dan manfaat lainnya di luar kita bisa menjaga diri kita dari serangan lawan. Dan tak terasa kita sudah 30 menit menemani pemirsa olahraga yang ada di rumah. Sampai sini dulu ya perjumpaan episode Sehat dan Bugar kali ini. Sampai jumpa. Saya mau lihat latihan dulu.